saya bersama Manopo, NIM 1961047 dari kelas B, Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Jalasal Manado. Dalam video ini terdapat 3 materi pembelajaran. Yang pertama mengenai nutrisi ibu hamil, yang kedua mengenai tanda dan bahaya kehamilan, dan yang ketiga mengenai pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Selamat menonton. Nutrisi ibu hamil. Yang pertama ada karbohidrat, di mana yang disarankan adalah yang mengandung zat tepung seperti pasta, nasi, dan roti. Ibu hamil juga bisa mengonsumsi buah yang tinggi karbohidrat seperti kelengkeng, di mana dianjurkan 8-10 porsi karbohidrat setiap harinya. Karbohidrat akan diubah menjadi energi sebagai nutrisi ibu hamil dan pertumbuhan bayi dalam kandungan. Yang kedua, protein. Ibu hamil memerlukan setidaknya 40 hingga 70 gram protein setiap harinya, di mana asupan protein bisa dipenuhi dengan mengonsumsi daging, telur, tahu, susu, makanan laut seperti ikan, kepiting, kerang, dan lain-lain. Kebutuhan protein harian dapat terpenuhi dengan mengonsumsi 3 hingga 4 porsi protein setiap harinya. Yang ketiga, zat besi, di mana zat besi berfungsi untuk membentuk hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh ibu dan janin. Kebutuhan zat besi meningkat 50% ketika hamil, oleh karena itu ibu hamil memerlukan setidaknya 27 mg asupan zat besi. Umil dapat memenuhi asupan zat besi harian dengan mengonsumsi daging tanpa lemak, ikan, tahu, sayuran, dan lain-lain. Umil yang kekurangan zat besi dapat meningkatkan risiko bayi terlahir prematur. Yang keempat ada asam folat. Umil dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen asam folat sebanyak 400 mcg per hari. Selain itu, Umil juga membutuhkan asam folat alami yang disebut folat. Sumber folat adalah sayuran berwarna hijau seperti brokoli dan bayam, kacang-kacangan, alpukat, dan pepaya. Yang kelima, serat dan vitamin. Ibu hamil membutuhkan 200 hingga 450 gram sayur dan 350 gram buah setiap harinya. Kandungan serat pada buah dan sayur dapat berguna untuk membantu sistem pencernaan selama kehamilan dan juga mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin B6 yang penting untuk ibu hamil. Contoh buah-buahan yang baik dikonsumsi saat hamil dan antaranya buah pir, apel, mangga, melon, dan jeruk. Yang keenam, lemak. Tidak ada batas minimal untuk dikonsumsi setiap harinya, namun tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi lemak seperti junk food atau makanan kemasan secara berlebihan. Pilihlah sumber lemak nabati yang sehat seperti kacang-kacangan, biji-bijian, atau alpukat. Yang ketujuh, kalsium. Mengonsumsi 3 gelas susu atau susu kedelai setiap harinya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium ibu hamil. Pilihan lainnya adalah sarden atau jus jeruk yang telah diperkaya kalsium. Anda juga bisa menggunakan keju rendah lemak sebagai pengganti makanan yang telah disebutkan. Yogurt rendah lemak juga menjadi pilihan yang baik karena memiliki kadar kalsium yang lebih banyak daripada susu. Saran nutrisi ibu hamil bergantung pada usia, berat badan, usia kehamilan, dan aktivitas fisik. Materi yang kedua, tanda dan bahaya kehamilan. Yang pertama, perdarahan dari vagina. Perdarahan dikatakan normal jika hanya sebatas bercak. Jika darah yang keluar disertai gumpalan jaringan dapat menandakan bahwa ibu hamil mengalami keguguran, kehamilan ektopik, atau hamil anggur. Perdarahan perlu diwaspadai, terutama jika disertai nyeri dan kramp. Yang kedua, kontraksi sebelum bersalin. Kontraksi menjadi tanda bahaya jika disertai perdarahan atau keluar cairan dari vagina. Ketuban pecah dini dirasakan semakin kuat dan terjadi sebelum perkiraan waktu kelahiran bayi. Tanda yang ketiga adalah mulai muntah, di mana kondisi ini wajar dialami ibu hamil khususnya trimester pertama kehamilan. Namun, jika mulai muntah terjadi berlebihan, dapat menyebabkan dehidrasi, kurang elektrolit, kurang
mencegah hiperemesis berat hidung. Yang keempat, janin kurang aktif bergerak. Janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti bergerak menandakan bahwa janin kekurangan nutrisi atau oksigen. Jika gerakan janin kurang dari 10 kali dalam jangka waktu 2 jam, sebaiknya segera konsultasikan dokter kandungan. Yang kelima, sakit hati yang kecil. Jika muncul rasa sakit atau nyeri saat buang kecil, bisa jadi ibu hamil menderita beberapa penyakit bawaan ini. Segera temui dokter saat pertama kali merasakan sakit ketika buang air kecil. Yang keenam, sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan. Sakit kepala normal terjadi pada ibu hamil. Nyeri perut juga muncul akibat rahim yang terus bertambah besar, peregangan ligamen dan otot panggul, serta sekitaran rahim. Namun, jika gejala tersebut disertai dengan gangguan penglihatan, bengkak-bengkak, tekanan darah tinggi, dan kencing berbisa, itu bisa saja menandakan preeklamsia. Yang ketujuh, demam. Demam saat hamil adalah salah satu keluhan yang harus diwaspadai karena bisa jadi disebabkan infeksi. Infeksi saat hamil dapat terjadi akibat banyak penyakit seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, demam tifoid, hingga infeksi saluran ketuban. Apapun penyebabnya, demam yang dialami ibu hamil harus segera diperiksakan dan diobati oleh dokter karena bisa berbahaya bagi kesehatan ibu dan janin dalam kandungan. Materi ketiga, pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Yang pertama, mencuci tangan. Ibu hamil harus membiasakan mencuci tangan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun. Jika tidak ada air dan sabun, ibu hamil bisa menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Setelah mencuci tangan, keringkanlah dengan tisu, tanduk bersih, atau pengering tangan. Selanjutnya, menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, dan makanan tinggi protein. Ibu hamil juga bisa mengonsumsi suplemen atau vitamin prenatal sesuai anjuran dokter untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan. Selain itu, berolahraga secara rutin dan beristirahat cukup juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, menggunakan masker ketika berpergian. Ibu hamil disarankan menggunakan masker saat berada di dekat orang sakit atau berada di keramaian. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Selanjutnya, melakukan social distancing dengan cara menjaga jarak kira-kira 1 meter dari orang-orang yang sedang batuk dan bersin. Ibu hamil perlu waspada dengan COVID-19 karena dapat berdampak berat untuk ibu maupun janin. Jangan lupa rutin memeriksakan diri ke dokter agar kesehatan tubuh dan kehamilan tetap terjaga.